Kalian, anak-anak muda, adalah harapan kita semua. Halo sahabat milenial, hari ini kembali lagi dalam bincang podcast Gempita Milenial bersama saya Roso Daras. Hari ini saya mengajak junior saya, Kelvin, dan kita akan mencoba mengajak tamu kita yang sudah tidak asing buat kita semuanya, Bung Riki Tambah. Selamat datang, Bung Riki. Selamat datang, Bung. Nah, tempo hari kita bincang-bincang dengan Bung Riki, responnya cukup bagus. Dan karena itulah kita sangat berterima kasih beliau berkenan kembali hadir bersama kita. Dan Bung Riki Tambah, saya ingatkan lagi, beliau adalah aktivis 98 dan saat ini adalah beliau tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Betul, Bung Riki Tambah ya? Iya. Nah, ini orang ring satunya Pak Prabowo nih, Kelvin. Informasi Soalnya pertama. Bung, ini kalau saya sama Kelvin ngulik-ngulik soal Prabowo, ini jangan-jangan kita dianggap bahas saja Prabowo nih, Kelvin. Gimana Kelvin? Kamu ini punya pandangan yang apa, bahaya Kelvin? nih. Sekarang tuh orang, Pak, kalau pandangan sebagai generasi muda ya, kami tuh udah takut untuk bersuara hal positif, contohnya. Karena sekarang udah dianggap kalau mau berkomentar positif langsung dibilang buzzer gitu. Itu kalau Pak Hasan Nasmi bilang sekarang pemerintah lagi melawan perang kognitif. Iya. Ya, Itu bagaimana pendapat Bapak? Iya, ini kan sebenarnya ruang demokrasi kan harus kita jaga terus. betul. Dan kebebasan bersuara, berpendapat, berorganisasi, berserikat di era Pak Prabowo ini kan juga tetap dijaga. Iya. Nah, yang menjadi persoalan adalah adanya segelintir orang yang selalu melakukan pemutarbalikan fakta. Termasuk yang tadi kayak semacam with something kalau istilahnya Panji Pragiwaksono itu adalah kok semua orang yang berkomentar positif tentang pemerintahan Pak Prabowo selalu diburu-buru. Iya. Padahal Iya. itu kan sebenarnya yang kalaupun kita mengabarkan tentang program hasil terbaik cepat Pak Prabowo, tentang Asta Cita, tentang 17 program prioritas dan sebagainya, itu memang adalah fakta-fakta yang harus disampaikan ke masyarakat. Betul. Tapi memang ada segelintir orang yang berusaha memaksakan. Nah, saya nggak tahu agenda setting mereka itu seperti apa, Pak Saudara. Nah, iya. Cuman yang kita pantau sih apapun yang dilakukan oleh pemerintah selalu dianggap salah. Nah, ini yang anak-anak muda juga jangan terjebak dalam upaya-upaya memutarbalikkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada isu-isu di luar itu dipelajari dulu benar-benar, jangan ikut-ikutan. Iya. Jangan ikut-ikutan. Misalnya kayak kemarin undang-undang TNI, orang itu undang-undang TNI-nya sangat mengakomodir keinginan masyarakat dan tidak ada niatan untuk mengembalikan tentara ke politik dan lain sebagainya. Iya. Cuma kan selalu dipaksakan. Jadi memang perang kognitif yang sekarang sedang terjadi itu memang ada dari segelintir orang memaksakan. Nah, ini yang saya berharap teman-teman milenial Z termasuk juga teman-teman relawan Gempita Iya. harus terus berusaha berjuang membantu Pak Prabowo bagaimana mensukseskan apa-apa yang sudah dan akan dilakukan. Misalkan banyak program yang makan bergizi gratis, program cek kesehatan gratis dan lain-lainnya, termasuk juga kegiatan-kegiatan program-program pemerintah yang untuk anak muda itu sangat banyak, Vin. Jadi sangat banyak, termasuk Pak Prabowo besok ini akan dibikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan nanti seperti yang dia di podcast sebelumnya yang ada puluhan sampai ratusan sekolah unggulan, itu anak-anak berprestasi akan dibiayai dan dipantau sampai nanti kalaupun mereka akan berkuliah, itu nanti akan didorong pemerintah menyediakan beasiswa bahkan ke kampus-kampus top dunia. Oh, dunia. Ke luar negeri ya, Pak? Sampai ke luar negeri dan tapi memang sudah dipantau dari mulai masih SMA-nya nanti. SMA. Nah, jadi teman-teman di bawah yang generasi muda yang dalam tanda kutip misalnya pintar tapi orang tuanya tidak punya kemampuan finansial, yang penting belajar serius saja. Belajar serius karena Pak Prabowo sudah punya visi ke depan. Anak-anak muda Indonesia yang pintar-pintar akan diarahkan ke kampus-kampus top dunia. Dipupuk dari awal berarti ya, Pak? Dari SMA. Termasuk misalnya juga kayak Taruna Nusantara mungkin akan dibuka berapa titik lagi dan lain sebagainya. Terus juga Pak Prabowo pengen tidak ada diskriminasi soal pendidikan. Jadi anak-anak orang-orang yang dalam tanda kutip miskin, misalnya anak-anak pemulung, pekerja informal harian, itu nanti akan ada sekolah rakyat. Dan mungkin akhir bulan ini akan mulai launching sekolah-sekolah rakyat di beberapa provinsi. Tapi itu di luar Jawa fokusnya, Pak ya. Oh, udah Jawa fokusnya. Ya, karena kan kalau di Jawa sendiri mungkin sudah cukup banyak mungkin ya. Sudah banyak sekolah-sekolah yang bagus dan lain sebagainya. Itu yang banyak nanti program-program lainnya
Pak Prabowo, termasuk juga nanti kan industri-industri strategis pertahanan itu akan banyak melibatkan anak-anak muda seperti Kelvin ini, Pak. Jadi misalnya industri drone, industri radar, industri kapal-kapal laut yang canggih-canggih itu sedang ditingkatkan oleh Pak Prabowo. Cuman mungkin nanti ada waktunya, nanti bisa kita lihat perkembangan seperti apa. Cuman ini lagi proses. Lagi proses ditetapkan supaya nah itu secara otomatis yang mengerti tentang hal itu kan generasinya Kelvin. Iya, kebutuhannya apa? Udah kurang paham. Nah, jadi itu yang yang saya rasa generasi muda milenial Z jangan mudah terpancing. Dan disimak aja dari akun-akun Pak Prabowo, dari akun-akun Mas Gibran dan lain-lain tentang program-program yang selalu dikerjakan dan akan dikerjakan oleh Pak Prabowo Mas Gibran ke depan. Betul. Ya, artinya generasi milenial kalau orang tua kita dulu sering mengatakan bahasa arifnya itu adalah tabayun ya. Kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak terkonfirmasi atau meragukan, jangan langsung ditelan begitu saja. Nah, cuma begini, Bung Ritam, ini kan ada beberapa hal yang sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar juga agak aneh ya. Kayak contoh saja, kemesraan hubungan misalnya antara Pak Prabowo dengan Jokowi itu juga ditafsirnya suka melenceng ya. Bahkan ada sekelompok masyarakat barangkali yang sampai hari ini barangkali masih mencari-cari saja akar masalah yang akan ditimpakan ke Jokowi yang kita tahu persis sebenarnya ujung-ujungnya seperti karambol, sasaran tembaknya ke Pak Prabowo. Itu fenomena apa tuh Pak? Ya kita kan nggak bisa mengontrol dunia medsos sepenuhnya Pak. Ya, ini kan sebuah dunia yang unik. Jadi bahkan pemerintah pun tidak bisa mengontrol, tidak pernah ada keinginan mengontrol, membatasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya banyak orang selalu mencoba memecah belah hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Bu Mega, saya bisa pastikan itu tidak akan berhasil. Karena prinsip Pak Prabowo itu satu musuh terlalu banyak, seribu lawan terlalu sedikit. Jadi sepengetahuan saya puluhan tahun misalnya sangat mengikuti perkembangan Pak Prabowo dan kebetulan saya juga banyak membantu Pak Prabowo selama puluhan tahun. Saya paham benar Pak Prabowo itu hatinya tulus dan dia selalu berusaha bagaimana apapun kontribusinya buat dia bisa membantu memajukan Indonesia. Jadi saya sangat yakin upaya memecah belah itu nggak bakal berhasil. Dan juga yang harus kita pahami ini generasi Kelvin bahwa Indonesia Emas 2045 nanti itu bukan ngada-ngada. Bahwa mungkin akan bisa tercapai, tapi syarat utamanya adalah persatuan. Itu dia. Nah, persatuan dari semua elit, dari semua lapisan masyarakat itu adalah modal sosial kita yang sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia Emas 2045. Jadi kalau kita nggak bersatu, bagaimana program-program pemerintah yang bagus-bagus ini akan berjalan. Betul. Jadi itu yang saya bisa pastikan kalau ada yang mencoba memutarbalikkan, framing, disinformasi, tentang kebencian, pecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo dengan Bu Mega dan lain sebagainya itu tidak akan berhasil. Iya. Dan kabar baiknya kan Pak Prabowo ternyata baru saja bertemu sama Ibu Megawati, dan nggak ada masalah kan, baik-baik aja kan sebenarnya. Kemarin Pak Prabowo bawain parcel sayur-sayuran. Iya. Nah, Bu Mega ngasih minyak angin lagi katanya. Biar kerjanya semangat untuk Iya. Cair lah suasana. Ya, dan saya dari beberapa tahun lalu sudah sangat yakin juga bahwa hatinya Bu Mega itu sebenarnya juga sangat mendukung Pak Prabowo. Cuma kan ada problem-problem politik yang mungkin kita tidak bisa tahu sepenuhnya, yang mencoba selalu memecah belah Pak Prabowo dengan Bu Mega, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal saya bisa pastikan hatinya Pak Jokowi, hatinya Bu Mega, hatinya Pak Presiden SBY dulu itu pasti akan support Pak Prabowo. Kevin? Ya, masalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi sebenarnya ya apa salahnya gitu untuk berteman dengan presiden sebelumnya. Justru dengan mereka menjalin hubungan dengan baik, akan ada masukan-masukan yang sebenarnya yang belum terpenuhi misalnya di pemerintahan sebelumnya dan akan dijalankan dengan Pak Prabowo sebenarnya kan. Kalau kita mau lihat sisi hal positifnya. Tapi anak muda sekarang ya selalu memandang ke depan tapi ke hal yang negatifnya. Langsung bertemu dengan Pak Jokowi, wah Pak Prabowo diarahkan nih dengan Pak Jokowi masih mau memimpin, misalnya begitu. Itulah yang menjadi PR anak-anak muda gitu. Sebenarnya kalau pembangunan yang bagus itu ya, Kelvin, Pak Rosodara, itu adalah pembangunan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi blueprint pembangunan, rencana pembangunan itu sebenarnya harus berkelanjutan. Jangan sampai juga misalnya, saya contoh banyak di daerah-daerah itu agak unik sekarang ya. Jadi misalnya ganti bupati,
ganti program, Ganti kebijakan. ganti Iya, kebijakan. iya, Jadi iya. apapun yang dilakukan yang sebelumnya itu salah. Nah ini yang bisa menjadi problem juga. Jadi baiknya ke depan memang apa ya, walaupun orangnya presidennya kepala daerah berganti, tapi program-program yang bagus diteruskan. Kalaupun yang jelek ya diperbaiki. Jangan misalnya apapun misalnya yang jelek, misalnya apa yang bagus di era pemerintahan sebelumnya itu dianggap salah. Iya, benar. Itu harusnya seperti itu. Dan kalau ngeliat Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan cuma beda gaya aja. Beda Kalau Pak gaya. Prabowo ini harus dipahami orangnya sangat responsif, sangat gimana ya, orangnya sebenarnya spontan. Dan itu nggak ada yang bisa ngalahin Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya Kelvin dan teman-teman Gen Z, generasi Alpha Beta itu ngeliat itu Pak Prabowo itu nggak pernah dibuat-buat. Bahkan berapa tahun lalu itu yang unik juga ya dari Pak Prabowo. Misalnya Pak Prabowo itu banyak membantu orang tiap hari, tapi nggak pernah mau diekspos. Baru berapa tahun inilah Pak Prabowo mau. Bahkan misalnya Pak Prabowo misalnya senang nyium anak kecil dan lain kunjungan, menemui ibu tua meluk-meluk, itu nggak dibuat-buat, nggak pernah natural emang gitu memang ya. natural, memang gaya Pak Prabowo seperti itu. Walaupun dia mantan tentara tempur, tapi hatinya itu sangat baik. Dan memang dia sangat merah putih, sangat senang membantu masyarakat. Siapapun yang datang ke Pak Prabowo itu pasti akan dibantu kalau memang ada butuh pertolongan. Itu yang saya sangat paham karena memang banyak membantu Pak Prabowo selama ini. Iya. Artinya kan sebenarnya kalau ini sahabat milenial perlu kita ketahui ya, kalau kita narik garis ke belakang, memang hampir yang dikatakan Bung Riki Tambah tadi 100% benar. Karena dari presiden pertama Soekarno ke Soeharto itu udah beda ya, dan hampir nggak ada komunikasi. Orang mengistilahkan orde lama, orde baru itu berubah total. Sejak kemudian lengsernya Pak Harto dan munculnya era reformasi sama juga. Dari mulai jadi Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian SBY, itu antar presiden dan penggantinya itu nyaris nggak ada satu kesinambungan yang smooth. Nah, justru di era Jokowi ke Prabowo itu ada satu benang merah yang nyata-nyata kan diteruskan, dalam artian seperti Bung Rita mengatakan, yang bagus dipertahankan, yang belum bagus diperbaiki. Nah, ini yang barangkali bagaimana ini konteksnya kembali ke kantornya nih, kantor komunikasi. Bagaimana cara kantor komunikasi kepresidenan mengkomunikasikan itu ke masyarakat supaya nyambung ini apa yang disampaikan Bung Riki Tambah tadi. Jadi kalau kantor komunikasi kepresidenan di bawah Pak Kepala Hasan Nasbi yang saya sekarang ditugaskan Pak Prabowo Prof Dasko di situ, itu bukan kantor yang tugasnya sangat teknis harian, tapi tugas utama kita adalah bagaimana mengkomunikasikan ke publik tentang program-program prioritas Pak Prabowo, tentang Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Bagaimana itu tersosialisasi di masyarakat, bukan hanya informasinya, tapi pada akhirnya bagaimana masyarakat bisa mengakses itu semua. Jadi percuma kalau program bagus, anggaran besar dan lain-lain, kalau masyarakat tidak bisa mengakses itu dengan mudah. Jadi itu yang tugas utama dari kantor komunikasi kepresidenan, walaupun tiap hari juga kita memantau keluhan-keluhan masyarakat. Dan memang apapun yang terjadi di bawah selalu kita monitoring, dan itu kan ada daily report. Daily report ada ya? Hingga sampai ke Pak Presiden. Jadi tiap hari juga ada laporan-laporan rutin, daily report dari kantor komunikasi kepresidenan ke meja Pak Presiden. Dan itu juga kita berharap, kemarin juga baru MOU, Vin. Jadi kantor komunikasi kepresidenan dengan Direktorat Komunikasinya Turki itu baru MOU. Jadi bagaimana ke depan kita bekerja sama, selain saling bersinergi antar negara, juga saling membantu bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang baik yang ada di masyarakat. Jadi kemarin juga Pak Prabowo sudah berkeliling ke beberapa negara lain. Nah ini juga kalau saya nangkep sih ada keuntungan ya, Pak Prabowo sejak dari menang pemilu kemarin sudah banyak keliling-keliling. Dari awal ya. Jadi memang apapun misalnya ada, kalau kita kan pilihannya bukan retaliasi. Jadi kita nggak akan melawan perang tarif Trump ini. Cuman kita untungnya Pak Prabowo sudah banyak, dan apabila ada kemungkinan untuk membuka peluang pasar yang lain, ini strategi Pak Prabowo juga ya. Apabila nanti perang tarif ini semakin meluas, kita akan membuka peluang-peluang ekspor ke negara-negara lain. Jadi tidak dibatasi hanya ke Amerika dan lain-lain yang selama ini menjadi dalam neraca perdagangannya besar. Kuotanya diperluas gitu. Iya, jadi
ada negara-negara yang mungkin bisa bekerja sama langsung. Jadi memang sekarang ini memang era bagaimana kepentingan bangsa ke dalam itu lebih diutamakan. Nah, kita juga paham lah, Trump juga sangat mau membantu masyarakat Amerika. Nah, kita juga harus mulai bisa juga berdikari juga mandiri. Jadi banyak potensi Indonesia sebenarnya kalau misalnya bisa kita bersatu, bagaimana kita bisa mengelola dengan baik, itu sebenarnya peluang besar. Jadi misalnya kebutuhan konsumsi kita aja sangat besar. Jadi nggak harus juga selalu impor, dan bisa antar provinsi itu punya kelebihan masing-masing. Jadi bisa saling masuk dan lain sebagainya. Jadi kalau Indonesia ini saya nggak terlalu khawatir ya. Pertama, Pak Prabowo sudah punya bayangan rencana yang akan dilakukan apabila dunia menuju krisis, itu sudah ada. Terus kemudian juga Pak Prabowo beserta jajarannya selalu berusaha bagaimana meningkatkan kapasitas dalam negerinya. Jadi jangan khawatir kalau di Indonesia, kalau di negara-negara di Amerika, di Eropa dan lain, homeless macam-macam udah makin banyak. Orang-orang yang jobless itu udah makin banyak. Cuman di Indonesia, alhamdulillah, yang kemiskinan ekstrim semakin berkurang. Bahkan 2027 target Pak Prabowo, masyarakat yang miskin ekstrim itu menuju titik nol. Itu targetnya. Luar biasa. Makanya selain memang stimulus ekonomi dikuatkan, yang juga Pak Prabowo dengan program-program besarnya itu justru akan membuka lapangan pekerjaan. Dan kalau kemarin ada suara-suara miring misalnya dibilang PHK banyak terjadi, ya bukan badai PHK sebenarnya. Ini kan memang kondisi ekonomi globalnya sedang tidak baik. Memang global ya. Jadi dunia usaha ada perlambatan. Tapi di sisi yang lain, Purchasing Manager Index kita itu meningkat. Dan ada potensi ini berapa puluh juta lapangan pekerjaan akan yang baru ya, ini akan terbuka. Misalnya pabrik-pabrik otomotif dan lain-lain di Subang dan lain akan dibuka. Terus kemudian dengan kebijakan hilirisasi itu kan banyak dibuka smelter, banyak dibuka dan lain-lain. Termasuk kebijakan kemarin harga gabah dan lain itu di bawah itu nanti akan mampu membuka perputaran duit di bawah sehingga bisa menyerap lapangan kerja lebih besar. Terus kemudian banyaklah program-program bagus, cuman kan yang masalah memang adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses itu semua. Itu dia. Nah, itu yang dibutuhkan. Kayak konten-konten ini sangat penting. Jadi saya juga berharap teman-teman relawan Prabowo Gibran selain Gempita yang punya kemampuan untuk membantu hingga di lapangan. Bagaimana masyarakat bisa mengakses makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Gitu Pak Roso. Betul. Saya menarik nih Pak mengenai perjalanan ke luar negerinya Pak Prabowo yang baru-baru ini ke Timur Tengah. Saya ingin membahas mengenai selain Pak Prabowo peduli dengan warga Indonesia sendiri, kemarin Pak Prabowo juga sempat ingin mengangkut 1.000 pengungsi di Gaza biar diurus di Indonesia. Itu kan berarti Pak Prabowo juga menjaga masyarakat luar negeri. Tapi orang malah mikir ketika dibantu seperti itu adalah muncul cuitan-cuitan yang dibutuhkan Palestina bukanlah memperbaiki warganya, kehidupan, bagaimana dikasih makan, kasih kehidupan, tapi yang dibutuhkan adalah kemerdekaan tanahnya. Selalu ada aja hal-hal negatifnya. Sebagai Bapak komunikasi Presiden, bagaimana Bapak menanggapi supaya lurus gitu informasi yang disampaikan, nggak simpang siur ke yang negatif, buruk? Ya, garis hubungan internasional Indonesia kan, politik diplomasi Indonesia dari dulu kan sebagaimana termaktub di pembukaan UUD 45 itu udah jelas. Politik bebas aktif. Jadi, selain memajukan kesejahteraan umum, kehidupan bangsa, juga ketertiban dunia. Ini bagian dari mana Pak Prabowo menjalankan amanat konstitusi. Dan kemarin ada pelintiran-pelintiran itu bukan artinya Pak Prabowo ingin merelokasi orang Palestina ke Indonesia, cuman membantu dulu sementara karena sudah terlalu banyak korban. Dan posisi Indonesia itu sejak dari zaman dulu memang sudah selalu bersama Palestina, gitu. Tapi bukan juga anti Israel, tapi politik bebas aktif ya seperti itu. Jadi ada keberpihakan terhadap melawan penjajahan, melawan aneksasi dan lain sebagainya. Jadi kemarin saya nangkap memang banyak yang melintir. Saya nangkap Pak Prabowo nggak peduli dengan masyarakat Indonesia yang dalam negerinya, kok mentingin Palestina. Enggak, karena memang sudah terlalu banyak korban dan memang harus dihentikan ini perang Palestina Israel. Karena nanti dampaknya itu apapun yang terjadi di sana itu juga nanti ada efek ke belahan dunia lainnya. Ya, artinya kelompok milenial juga harus paham bahwa
soal teritori, kemerdekaan itu wilayah politik. Sedangkan politik kita bebas aktif. Sedangkan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah itu aspek kemanusiaan, Bung Ritam ya. Itu aspek kemanusiaan itu. Jadi saya kira saya sependapat dengan Bung Riki. Nah, kira-kira Bung Riki, apakah itu bagian dari strategi diplomasi Pak Prabowo untuk bagaimana mengangkat Indonesia di mata dunia? Ya, ya kalau Pak Prabowo kan sangat paham ya tentang geopolitik internasional. Jadi kalau kemarin pun misalnya tiba-tiba Presiden Trump mengeluarkan kebijakan yang lumayan mencengangkan itu, kalau Pak Prabowo sih nggak kaget karena memang sudah sangat paham. Jadi Pak Prabowo mungkin ke depan strateginya selain membangun pasar-pasar ekspor ke negara-negara yang lain, bukan cuma Amerika, tapi juga pasar ekonomi dalam negerinya akan ditingkatkan. Jadi kayak makan bergizi gratis. Itu kalau nanti jalan tahun ini kemungkinan akan ada lebih dari 150 triliun duit berputar di bawah. Terus kemudian misalnya program-program lain itu sangat banyak. Jadi perputaran duit ini nanti akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru juga. Jadi sudah dipikirkan oleh Prabowo, sudah dijalankan, dan ya kita berharap teman-teman relawan relawan Prabowo Gibran juga masyarakat mau membantu, dan nggak ada yang ditutup-tutupin. Jadi kalau ini Kelvin ke teman-temannya bilangin juga nggak ada, kalau mau kritik mau apa nggak masalah, Pak Prabowo nggak anti kritik. Ya kebetulan saya lama di Gerindra, ya kita udah terbiasa berdebat, jadi nggak ada, kita bingung juga. Malah yang heran kita kalau ada orang-orang demo seperti yang belakangan ini kok kayak memaksakan diri. Kalau mau dialog ayo, siap kok Pak Prabowo. Kemarin kan lihat pas Pak Prabowo ngundang para jurnalis. Itu senior-senior semua. Wah itu keras, kenceng. Nggak ada di ini Mbak Uni Lubis, Mbak Nasr itu kan kenceng. Dan Pak Prabowo nggak anti kritik. Orang diserang gimana pun Pak Prabowo nggak pernah marah. Bahkan kemarin pas ada demo-demo, perintah Pak Prabowo termasuk ke saya itu adalah nggak boleh ada kekerasan. Kalau mereka mau dialog, ayo dialog. Jadi kalau misalnya asal demonya itu data faktanya benar, ya kita siap lah dialog. Dan kalau memang bagus nanti ya kita realisasikan. Betul. Tapi tahu uniknya Pak, yang kemarin Pak Prabowo mengundang Pemret muncul cerita negatif. Pemretnya udah dibayar dengan pemerintah, berarti artinya udah nggak bisa dua arah lagi. Muncul aja kayak gitu. Itu yang bagian dari perang kognitif yang dilakukan. Iya. Itu problemnya, perang kognitif. Dan saya ngerasain gitu sebagai anak muda, jadi takut untuk memberikan hal-hal yang memang hal positif dari kinerja Pak Prabowo. Jadi takut untuk bersuara karena dilawan dengan pemikiran-pemikiran yang udah pokoknya bangun tidur Pak Prabowo salah. Tapi mungkin ini justru Kelvin setelah bertemu dan berdialog dengan Bung Riki Tamba tidak harus merasakan hal yang itu lagi gitu. Sudah lebih berani bersuara gitu. Artinya sebagai kaum milenial juga harus punya sikap gitu. Punya sikap. Jadi ketika misalnya kita mau bersuara positif tentang Prabowo yang menurut kita memang benar, terus kita dihantui ketakutan akan serangan buzzer dari yang tidak suka dengan Prabowo, kan kita malah jadi nggak bisa bersuara. Artinya justru hal-hal yang mungkin saja positif jadi tidak tersuarakan, kan Bung Tamba ya? Ya kalau di Pak Prabowo ini kan kritik mau sedestruktif apapun itu sebenarnya kan masukan agar bisa berbuat lebih baik ke depan. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi kalau ada tuduhan Pak Prabowo kemana, saya ketawa-tawa aja. Katanya Pak Prabowo ini akan militerisme, otoritarianisme, nggak ada. Ternyata nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Di internal pemerintahan itu disuruh misalnya nangkap-nangkapin orang, disuruh misalnya take down apa, nggak ada. Biarin aja. Kita lepas karena memang ini bagian dari komitmen Pak Prabowo, termasuk di asas kita bagaimana menjaga demokrasi. Ya demokrasi kalau nggak bisa bersuara, ya bukan demokrasi. Iya, betul. Ya artinya kritik boleh saja tapi harus pakai fakta, pakai data gitu ya. Demo silakan, tapi lebih baik kalau kita mengedepankan dialog, komunikasi ya. Karena memang yang perang kognitif tadi dikhawatirkan memang akan menjadi bias ya, dan yang bisa mengganggu akselerasi pembangunan ke depan. Ini mungkin perlu strategi khusus nih, Bung Riki Tamba.
kalau kita mau represif udah bukan zamannya lagi. Salahku. Tapi kalau membiarkan suara-suara yang kayaknya semau-maunya juga kadang-kadang kita risih juga mendengarnya gitu. Dilematis tuh Bung Riki Tamba, gimana ngatasinya betul? Sebenarnya nggak dilematis ya, yang makanya Pak Prabowo bilang perbaiki komunikasi ke rakyat itu sebenarnya itu Pak Prabowo ingin memacu seluruh jajaran, termasuk juga kepala-kepala daerah, terus teman-teman ASN, itu bagaimana program-program pemerintah itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi komunikasi itu juga bukan hanya sekedar ngomong, tapi bagaimana realisasi secara bagus program-program pembangunan yang baik-baik ini bisa diakses masyarakat. Itu yang maksud Pak Prabowo salah satu seperti itu. Jadi jangan cuma omong-omong. Jadi di depan ngomong A, B, C, D, di bawah program pemerintah misalnya nggak jalan. Pak Prabowo pengen semua nanti mudah-mudahan anak pelajar SD, SMP, SMA, TK, ibu hamil itu mudah-mudahan target kita bertahap. Mudah-mudahan kalau misalnya bisa tercapai tahun ini sekitar 15 sampai 20 juta itu bisa terpenuhi dulu. Syukur-syukur kalau misalnya target 83 juta itu bisa terpenuhi. Itu lagi kita pikirkan terus, kita perbaiki tiap hari. Namanya juga membangun ya. Membangun itu kan nggak pasti akan selalu mulus. Ada kritik, ada saran tuh justru bagus, jadi ada perbaikan. Misalnya ada kritik tentang apa program-program yang ada penyimpangan, ada kesalahan dan lain-lain sebagainya. Itu ya monggo aja disampaikan. Dan kalau misalnya ada problem-problem misalnya masalah korupsi, Pak Prabowo misalnya sangat concern. Pak Prabowo itu paling nggak seneng kalau ada korupsi. Ya silakan teman-teman laporkan kalau ada penyalahgunaan kekuasaan, anggaran dan lain sebagainya, ada bisa laporan ke KPK, bisa laporan ke Mabes Polri, bisa laporkan ke Kejaksaan Agung, atau misalnya ada humas-humas di tiap kementerian lembaga yang bisa menampung pengaduan-pengaduan masyarakat. Ya, jadi kemarin juga kan ada miring dibilang ya Pak Prabowo kok lebih berpihak sama keluarga koruptor. Nah, ini kan yang Pak Prabowo kemarin sempat pidato itu bukan Pak Prabowo misalnya ingin karena prinsipnya gini loh, kalau orang korupsi ya dia udah minta maaf terus kemudian dipidana dan lain sebagainya. Sebenarnya itu kan bukan hanya soal itu, tapi sebenarnya bagaimana kerugian negara itu bisa balik dulu. Nah itulah yang maksud Pak Prabowo kemarin, nanti ke depan itu apabila ada koruptor yang bertobat dan lain sebagainya terus kemudian mengembalikan, mungkin ada memperingan hukumannya. Tapi harta-harta yang memang ada sebelum dia menjabat, dia melakukan korupsi itu kan bisa aja dia dari harta dari kerja dari kerja halal. Jadi masa mau diambil alih semuanya kan nggak mungkin. Cuman apa yang terindikasi bagian dari mengkorupsi uang negara itu yang nanti akan disita. Cuman kalau misalnya masih nggak mau, masih pada ngeyel ya, saya sih tahunya Pak Prabowo orangnya keras kalau soal kayak gitu. Jadi jangan main-main yang koruptor. Pak Prabowo ini orangnya kalau udah ada kebijakan harus jalan. Jadi saya nggak terlalu ragu kalau soal komitmen Pak Prabowo terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya setuju sih Pak. Sebenarnya boleh mengkritik, tapi si pengkritik itu harus juga mau menerima kritik. Sebenarnya kan kuncinya itu ya Pak. Jangan ketika mengkritik langsung tutup kuping, nggak mau dengar mana-mana. Itu kan yang harus mungkin komunikasi Bapak sebagai staf komunikasi Presiden juga bisa meluruskan ke masyarakat gitu, bahwa mau mengkritik tapi harus juga menerima kritik supaya ada jalan tengah yang terlihat dari hasil diskusi tersebut. Ya ini kan saya kan jadi aktivis mahasiswa dari tahun 90-an dulu ya. Jadi bedanya zaman dulu itu kan proses menjadi aktivis itu bukannya ujuk-ujuk, bukannya instan. Kalau sekarang kan generasi Kelvin ini termasuk yang beruntung lah. Akses informasi cepat, lebih mudah apa-apa. Kalau saya dulu belajar buku-buku politik, bahkan misalnya yang Marxisme, Leninisme dan lain-lain itu sangat terbatas aksesnya. Dan itu harus ngumpet-ngumpet. Jadi dan juga kita biasa dulu menjadi aktivis itu bukannya ujuk-ujuk, memang kita terjun ke masyarakat, mengadvokasi. Misalnya kayak saya dulu banyak kasus agraria, saya bantu advokasi. Terus misalnya ada penggusuran di kota, saya advokasi dan sebagainya. Jadi memang ada perubahan pola rekrutmen di dunia pergerakan yang berbeda. Kalau sekarang bisa cepat jadi aktivis karena
cuma main handphone, terus kritik main Jadi aktivis. medsos, Iya, udah iya. jadi aktivis. Iya. Padahal nggak pernah terjun ke masyarakat. Sepakat. Nah itu yang yang menurut saya mudah-mudahan ke depan teman-teman, bukan saya ini sangat sayang sama aktivis mahasiswa dan saya nggak pernah mau ikut campur. Kalau saya mau mengintervensi sebenarnya bisa, Iya. cuman saya nggak mau, biarkan karena inilah bagian dari kehidupan berdemokrasi. Proses demokrasi. bernegara. Iya. Kalau misalnya nggak ada teman-teman yang mengkritik, nanti bahaya juga. Iya, Nanti iya, pemerintah bisa jadi otoriter. Justru Iya, kalau nggak ada kritik, nggak ada saran, itu pemerintah bisa otoriter. Demokrasi bisa nggak kejaga. Betul. Jadi kita berterima kasih juga ke yang demo-demo ini, cuman lebih bagus lagi. Ya Mbok, tolong siapin data-data Iya. faktanya. Ayo kita dialog. Iya, dialog. Bahkan di kantor komunikasi kepresidenan, misalnya teman-teman yang demo-demo mau diskusi sama kita, ayo kita siap. Terbuka. Tuh, terbuka. Iya. Jadi sahabat milenial, ini menarik sekali ya, kita bicara panjang lebar tentang banyak hal, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita sepakati bahwa ini semuanya sedang dalam proses. Ekonomi melambat bukan hanya di Indonesia tapi juga global. Kemudian hasil-hasil pencapaian pembangunan semuanya on progress dan sedang dalam tahap pelaksanaan, termasuk tadi penyiapan generasi muda dari mulai pendidikan, rekrutmen generasi muda sampai ke jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Jadi barangkali masyarakat Indonesia harus lebih paham bahwa kadang-kadang kita tidak melulu bicara tentang hasil, tapi juga kita harus mengapresiasi proses yang sedang kita laksanakan. Last but not least, mungkin ada closing statement dari Bung Riki Tambah buat pembaca, buat pemirsa Gempita Milenial. Ya, buat masyarakat Indonesia, buat teman-teman generasi milenial Z, termasuk juga teman-teman yang dalam tanda kutip masih demo-demo, ya kita berharap mari kita sama-sama menjaga Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga demokrasi. Mari kita sama-sama mengawal pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini supaya program-program hasil terbaik cepat, 17 program prioritas atas itu bisa berjalan. Dan kalaupun mau mengkritik, monggo, nggak ada pemerintah Prabowo Gibran ini menghalang-halangi. Mau demo silakan, cuman mudah-mudahan ke depan kita semakin intens berkomunikasi. Makin intens berkomunikasi, ada dialog-dialog yang dilakukan agar masukan teman-teman, misalnya apa-apa yang masih kurang di era pemerintahan Pak Prabowo dan apa harapan ke depan itu bisa diserap dengan baik. Jadi itu saja dan mungkin ya, dan juga mungkin Gempita juga semakin intens lah. Bagaimana membantu Pak Prabowo Mas Gibran supaya program-program makan bergizi gratis, program cek kesehatan gratis, hilirisasi dan lain sebagainya bisa terwujud dengan semaksimal mungkin dan bisa menjadi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Itu Pak Rosso. Siap. Demikian sahabat milenial, bincang-bincang seru kita dengan Bung Riki Tambah. Sampai jumpa pada dialog selanjutnya. Terima kasih. Salam. Bung Riki, terima kasih banyak.